Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Fawaz Padilah, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, kelas 3D. Di sini saya akan membahas materi terkait perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Materi pertama, di sini ada pengertian perdagangan internasional. Apa sih pengertian dari perdagangan internasional? Perdagangan internasional ataupun international trade ialah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara yang lain gitu. Jadi kedua negara yang bertukar ataupun saling menjual beli, saling bertransaksi baik mengenai barang ataupun jasa guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Neraca pembayaran terdiri dari 5 komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan, neraca modal, neraca finansial, selisih perhitungan bersih, dan lalu lintas moneter. Setiap komponen dicatat dengan menggunakan sistem pencatatan ganda ataupun double entry bookkeeping system. Transaksi-transaksi yang dicatat akan menghasilkan simpanan cadangan devisa negara. Lanjut, ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, transfer teknologi modern. Adapun faktor penghambat perdagangan internasional, diantaranya yang pertama, kebijakan ekonomi dan politik internasional. Yang kedua, tidak stabilnya kurs mata uang. Yang ketiga, adanya konflik dalam atau antar suatu negara. Yang keempat, pembayaran antara negara sulit dan resiko besar. 5. Kualitas sumber daya manusia rendah. Yang keenam, organisasi ekonomi regional tertentu. 7. Waktu ekspor atau impor lama. 8. Perbedaan bahasa. 9. Perbedaan nilai mata uang. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh seorang bernama David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut di mana negara yang tidak memiliki keunggulan absolut berbeda nasibnya dibanding dengan negara yang memiliki keunggulan absolut. Nah, kita lihat lagi tabel yang di samping. Indonesia memiliki produksi beras 40 kg per hari dan barang elektronik 40 unit per hari. Sedangkan Cina memproduksi beras 60 kg per hari dan 120 unit barang elektronik untuk perharinya. Dari tabel di samping, Cina unggul pada produksi beras dan barang-barang elektronik. Selanjutnya, teori keunggulan mutlak. Adam Smith merupakan orang yang mengemukakan teori keunggulan mutlak. Ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kita lanjut kepada materi yang kedua, neraca pembayaran. Sebelum kita mengenal lebih jauh, menggali lebih dalam, membahas lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan neraca pembayaran? Neraca pembayaran atau Balance of Payment atau BOP adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi oleh suatu negara dengan negara lain. Komponennya berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, neraca pembayaran berarti perbandingan penerimaan uang antara dua negara dalam perdagangan dunia. Daftar perkiraan yang terperinci tentang transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Lanjut, ada fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai bahan pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai bahan pemerintah dalam membuat keputusan atau kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengukur atau menilai keadaan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi ekonomi internasional dari suatu negara. Yang keempat, sebagai data-data keuangan internasional. Yang kelima, sebagai alat pendataan transaksi ekonomi supaya pemerintah suatu negara ketika melakukan kegiatan ekspor dan impor
tidak mengalami kerugian dan bisa melakukan penyelesaian pembayaran tepat waktu. Yang terakhir, sebagai alat untuk mencatat anggaran yang akan dikeluarkan dalam transaksi internasional. Lanjut, di sini ada jenis-jenis neraca pembayaran. Ada 3 jenis ya teman-teman di sini. Yang pertama ada defisit, surplus, dan seimbang. Pada dasarnya, neraca pembayaran terdiri dari debit dan kredit. Kita pasti tahu, kita pasti tidak asing dengan yang namanya debit dan kredit. Kredit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang menghasilkan devisa atau memberikan tagihan terhadap luar negeri. Sedangkan debit berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengurangan jumlah devisa. Karena pengurangan jumlah devisa yang ada pada debit diperoleh dari pembayaran atau yang memunculkan utang terhadap luar negeri. Audio Jungle.